Seseorang bisa menunjukkan karunia yang luar biasa dan tidak menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Dan ini terjadi dalam jemaat yang ada di Korintus. Jadi ada seseorang yang dapat menunjukkan karunia Roh Kudus, namun ia sendiri tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab dan menolong semakin mengerti mengenai misteri kehidupan. Kita berada pada jalur yang mengasihkan, yaitu jalur tentang kekristenan. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua menceritakan kepada kita cerita mengenai asal-muasal gereja. Dan hari ini Pak Yohanes akan memberikan komentar mengenai fakta mengejutkan yang menandai kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Kuasa Roh Kudus. Inilah tema kita hari ini, dan saya mengundang Anda untuk memperhatikan dengan seksama mengenai peristiwa ini yang mengubah kehidupan jemaat Kristen mula-mula dan yang akan membuat pembaharuan dalam kehidupan Anda. Mari kita melihat bagaimana campur tangan Allah itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca dalam pasal pertama bagaimana Yesus terangkat ke sorga dan bagaimana Matias dipilih untuk menjadi rasul. Kini sampailah kita pada pasal kedua dan kita akan melihat tentang sesuatu bagian yang luar biasa dan sangat terkenal dalam Perjanjian Baru. Ayat pertama berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan waktu yang terjadi pada perayaan Pentakosta, yaitu 50 hari setelah perayaan Paskah, yang merupakan perayaan panen yang sangat terkenal, yang sering juga dikenal sebagai Shavuot atau pekan perayaan. Pada saat ini kita akan melihat apa yang difirmankan oleh Yesus tergenapi, yaitu bahwa para murid harus tinggal di Yerusalem sambil menantikan kuasa yang datang dari atas, yang akan diberikan kepada mereka, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa dari Allah. Dan apa yang akan mulai kita paham di sini, saudara? Setelah Yesus terangkat, atau sebetulnya sebelum ia terangkat, ia telah menjanjikan untuk mengirimkan Roh Kudus kepada para murid yang akan menjadi penolong, pembimbing, dan penasihat bagi mereka, dan kumpulan orang percaya juga akan dibimbing oleh Roh Kudus. Kekristenan yang alkitabiah memang merupakan sesuatu yang supranatural, yang tergantung oleh intervensi kuasa Roh Kudus yang turun pada hari raya Pentakosta. Kini apa yang terjadi di sini sangatlah menarik, yang mengingatkan kita mengenai sebuah episode yang terjadi dalam Kejadian pasal 11. Dalam Kejadian pasal 11, kita tahu bahwa ada cerita yang menarik mengenai Menara Babel, yaitu ketika semua umat manusia terpecah belah. Apa yang merupakan sebuah kesatuan,
kini terpecah belah. Kita mulai melihat bahwa ada kelompok manusia yang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Namun apa yang terjadi di sini merupakan sesuatu yang berbeda. Dan meskipun orang yang hadir di sana adalah kelompok orang Yahudi, mereka ini merupakan orang Yahudi yang merantau ke banyak penjuru bumi. Bahkan ada juga orang asing yang berbicara bahasa asing telah menjadi percaya kepada paham Yudaisme yang berasal dari berbagai tempat di Kekaisaran Romawi. Kini perpecahan ini lenyap oleh karena kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus hadir dengan cara yang begitu luar biasa dengan 3 tanda mujizat. Yang pertama adalah gemuruh angin. Dan tanda lainnya adalah lidah-lidah api yang menyala-nyala di atas kepala mereka. Serta yang ketiga adalah kuasa untuk menerjemahkan bahasa lidah sebagaimana yang kita lihat di sini. Pentakosta merupakan sebuah keajaiban. Keajaiban yang dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus campur tangan, menarik sekali kita lihat bagaimana campur tangan Roh Kudus mengundang banyak antusias dari semua orang yang hadir di sana. Dan bahkan beberapa orang yang ada di sana yang menyaksikan hal tersebut berpikir bahwa mereka ini mabuk. Petrus berkata, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Jadi hal tersebut tidaklah mungkin terjadi, saudara. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Kemudian Petrus mulai mengutip apa yang tertulis kitab Yoel pasal 2 ayat 28-32. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kecurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, penting sekali untuk kita mengingat apa yang terjadi pada zaman Yoel. Pada waktu itu terjadi wabah yang besar, yaitu wabah belalang. Dan apa yang terjadi pada saat itu cukup kacau. Dan kemudian muncullah janji pemulihan, yaitu berkat Allah yang dicurahkan. Allah berfirman, suatu hari nanti, aku akan mencurahkan rohku ke atas bumi. Pengharapan dalam kitab Yoel ini merupakan sesuatu yang murni, yang merupakan materi, seperti kembali memiliki makanan. Namun Allah berkata, ada sesuatu yang lebih kompleks yang kamu tidak ketahui. Dan ketika hal tersebut terjadi, yaitu ketika kerajaanku hadir, engkau akan menikmati kenyataan ini. Bukan hanya berkat materi yang disediakan, namun juga berkat rohani. Yang menarik mengenai Roh Kudus yang dicurahkan dalam perjanjian lama adalah Roh Kudus tersebut hanya tinggal sementara saja dalam diri seseorang. Namun sekarang Roh Allah telah tinggal di dalam kita, yaitu umat manusia, karena apa yang telah Yesus perbuat. Dan sejak hari Pentakosta tersebut, Roh Kudus akan senantiasa tinggal dalam manusia. Dikatakan di sana bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada taruna-taruna kita. Yang artinya Roh Kudus akan dicurahkan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Jadi roh ini akan dicurahkan kepada orang muda dan tua. Tidak hanya kepada orang tua saja hal ini dicurahkan, sebagaimana cara pikir orang Ibrani kuno. Roh Kudus ini juga akan dicurahkan kepada hamba-hamba, baik hamba laki-laki maupun hamba perempuan yang hidup pada zaman perbudakan di zaman dahulu. Dengan kata lain, terjadi demokrasi Roh Kudus di sini, saudara. Setiap orang memiliki akses kepada Allah melalui Roh Kudus. Setiap orang memiliki akses kepada Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan sejak hari Pentakosta. Jadi kini kita akan melihat Petrus menjelaskan sesuatu yang detail yang akan menarik perhatian kita berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi apa yang ingin dinyatakan Roh Kudus berkaitan dengan kerajaan Allah? Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, dan Ya itu ilahi. Petrus berkata, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24 berkata, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut.
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dan kini Petrus mengutip Mazmur 16 yang berkata bahwa tidak mungkin maut menguasainya. Allah tidak akan mengizinkan orang kudusnya mengalami kebinasaan atau tinggal dalam kematian. Petrus berkata lagi, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Dan ini merupakan bagian yang merupakan sebuah argumen mengenai kerajaan Allah, yaitu bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Petrus berkata lagi, sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Penting sekali untuk kita bertobat dan beriman, supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati, dan kemudian menerima karunia Roh Kudus. Pada hari itu, setelah Petrus berkhotbah, dan kita juga perlu mengingat bersama bahwa Petrus merupakan seseorang yang lemah. Dan kini, saudara, ada 3.000 orang yang menjadi orang Kristen, yang memahami dan mengerti bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Kuasa Roh Kudus yang dinyatakan pada hari raya Pentakosta. Dan kita bisa melihat bahwa kuasa tersebut juga dimanifestasikan dengan luar biasa kepada mereka yang membuka hatinya untuk Kristus. Roh Kudus dinyatakan dengan luar biasa dalam kumpulan orang percaya. Luar biasa, saudara. Dunia kita ini akan menjadi dunia yang semacam apa jika Roh Kudus berkarya sebagaimana kita bisa lihat di sini? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan. Kuasa Allah dicurahkan dari surga. Kuasa Allah yang mampu mengubah hati manusia, memperbaharui dan menuntun saudara kepada Kristus, memimpin saudara untuk percaya dan beriman kepada Kristus. Inilah kuasa yang dapat mengalahkan keangkuhan manusia yang mementingkan diri sendiri dan mengubahnya menjadi sebuah perhatian yang menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Semua ini hanya bisa terjadi dengan adanya kuasa dari Roh Kudus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Kuasa Roh Kudus. Sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya jawab dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Saya yakin sekali bahwa Anda sangat menikmati pelajaran kita kali ini, dan Pak Yohanes, di awal pasal ini kita melihat Roh Kudus dicurahkan. Bukankah Roh Kudus tersebut sudah diberikan kepada para murid? Mengapa Roh Kudus itu diberikan lagi kepada para murid? Dan mengapa Roh Kudus datang kembali dengan bahasa lidah? Bagaimana hal ini mungkin terjadi, Pak? Ya, memang Pak Oti, Roh Kudus sudah bekerja dalam diri para murid. Roh Kudus telah hadir dan kita bisa membaca hal ini dalam Injil Yohanes. Yesus berkata bahwa Roh Kudus ada bersama-sama mereka.
namun belum sepenuhnya. Roh Kudus tersebut belum tinggal menetap dalam diri mereka. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang kita bisa lihat di sini, Roh Kudus hanya bertindak dari waktu ke waktu, dan sekarang Ia bekerja tanpa batas. Jadi saat ini merupakan saat yang berbeda. Roh Kudus hadir dalam beberapa keadaan yang berbeda, namun tidak seperti yang kita lihat di sini. Dan sekarang Roh Kudus hadir secara penuh dan Ia memiliki misteri. Terkadang kita berpikir, mengapa Roh Kudus datang dengan manifestasi bahasa lidah? Mengapa bukan badai yang menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta pada saat itu? Roh Kudus hadir dan memberikan manifestasi bahasa lidah. Dan alasan saat ini mungkin berkaitan dengan bahasa real yang dipakai oleh manusia dan bukan merupakan bahasa yang baru. Dan Roh Kudus juga hadir untuk menyatakan keuniversalan Injil. Injil bagi semua orang di semua tempat. Jadi hal inilah yang kini akan menjangkau orang-orang dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Inilah mengapa tanda-tanda ini begitu penting bagi orang non-Yahudi, dan inilah yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini dengan menekankan pentingnya event ini. Yang berikut Pak Yones, dipenuhi oleh Roh Kudus sepertinya merupakan sesuatu yang terjadi seketika ya. Apakah benar hal itu? Dan apakah hal ini harus selalu diukur dengan manifestasi dari karunia lidah? Pak Oti, ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik ya. Dalam sejarah gereja Kristen senantiasa membahas dan memperdebatkan masalah-masalah ini, dan terkadang debat-debat yang ada menjadi terlalu panas. Jadi apa yang terjadi di sini? Dalam Perjanjian Baru, kita memiliki tanda yang jelas akan orang-orang yang secara instan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan inilah yang terjadi di sini. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata kerja yang dipakai dalam bahasa Yunani di sini menunjukkan bahwa hal ini terjadi secara spontan dan sekaligus, dan di sepanjang kitab Kisah Para Rasul ini, hal ini akan senantiasa diulangi. Namun dalam kitab Efesus pasal 5, boleh diperhatikan, kita akan melihat dengan jelas sekali bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus memakan waktu. Jadi patokan dalam kehidupan Kristen merupakan sesuatu yang bertumbuh dan membuka hati kita kepada Allah. Namun hal ini tidak berarti bahwa tidak mungkin bagi seseorang mengalami pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus secara spontan. Di sepanjang sejarah gereja, ya, ada beberapa cerita mengenai seseorang yang benar-benar mengalami hal ini. Dan sekarang jika kita berbicara mengenai bahasa lidah atau bahasa roh yang terjadi pada hari raya Pentakosta, mereka dipenuhi dengan manifestasi Roh Kudus. Namun berlebihan rasanya ya, jika kita berpikir bahwa seseorang yang bisa berbicara bahasa lidah merupakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahasa roh merupakan tanda dari intervensi dari Roh Kudus. Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta. Namun ini bukanlah sebuah tuntutan. Roh Kudus dapat bertindak dengan cara yang berbeda. Setiap orang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka. Allah dapat membuat seseorang berbicara dengan bahasa roh, namun tidaklah benar jika kita berkata bahwa dipenuhi Roh Kudus hanya bisa dibuktikan melalui manifestasi bahasa roh. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Jika kita melanjutkan dalam topik yang sama ini Pak, apa pentingnya Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang? Ide atau gagasan mengenai ayat ini adalah Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Dan terjemahan baru menuliskannya seperti ini. Mengapa kemudian hal ini menjadi penting? Ya, Roh Kudus sebagaimana sering kita bahas, memiliki intervensi sedikit dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa pada saat itu dekat dengan Allah merupakan sesuatu yang sangat memusingkan dan begitu birokratis. Namun dengan datangnya Kristus, tirai bait Allah terbelah menjadi dua, dan kini kita memiliki akses yang langsung kepada Allah, dan semua ini karena karya Kristus melalui Roh Kudus. Roh Kudus kini tinggal di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus Allah. Dan menarik sekali, karena hal ini disediakan bagi setiap orang. Para perempuan dahulu menyembah Allah dari kejauhan. Orang bukan Yahudi harus menyembah Allah dari kejauhan juga. Namun kini melalui Kristus, kita tidak lagi berpisahan. Tidak ada lagi perbedaan. Setiap orang dari bangsa apapun, dari kelompok yang khusus manapun memiliki akses langsung kepada Allah. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, apakah mereka ini hamba atau orang merdeka. Dan hal inilah yang sangat penting ya,
karena hal ini menunjukkan keuniversalan dalam iman Kristen. Kalau kita perhatikan Pak Yohanes, dalam pasal yang kedua ayat yang ke-14 dari kitab Kisah Para Rasul ini, kita melihat bahwa Petrus mulai berkhotbah. Mengapa Petrus berbicara mengenai tanda bulan dan matahari, Pak Yohanes? Apakah hal ini terjadi pada saat Pentakosta? Ya, tentu ini merupakan sesuatu yang sedikit membingungkan ya, karena Roh Kudus Allah yang dicurahkan setelah Petrus berbicara mengenai tanda-tanda yang ada di langit, di bumi dengan darah, api, awan, matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan seperti darah. Hal ini tidak terjadi pada hari raya Pentakosta. Ia bahkan berkata bahwa hal ini akan terjadi sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Apa yang terjadi di sini adalah bahwa Petrus sedang melihat nubuatan ini dan ada dua aspek di dalamnya. Salah satunya adalah apa yang kita sebut sebagai zaman akhir dan yang lain adalah saat ini ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan sesuatu yang lebih kepada eskatologi dan apologetika yang mengacu kepada kedatangan Kristus. Karena Petrus melihat semua hal ini pada saat intervensi ilahi terjadi. Ia berbicara mengenai dua hal pada saat yang bersamaan, yaitu satu terjadi di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan yang lain akan terjadi di masa depan. Nah, jadi penting sekali bagi kita memisahkan kedua event yang disebutkan di sini pada saat yang bersamaan. Nah, kita coba akan lanjutkan pada ayat yang ke-38. Ia menyebutkan tentang menerima karunia Roh Kudus. Apakah ini merupakan hal yang sama dengan kepenuhan Roh Kudus, Pak? Ya, kita harus membuat penggolongan yang jelas di sini. Banyak ahli teologi percaya dan dengan banyak alasan berkata bahwa ketika Petrus berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni dan engkau akan menerima Roh Kudus." Karunia Roh Kudus yang dalam grammar bahasa Yunani itu sebagai genitif, atribut genitif, yang berarti karunia rohani itu sendiri. Roh Kudus adalah karunia itu sendiri yang diberikan kepada setiap orang percaya kepada Kristus. Jadi penting sekali untuk kita perhatikan, terkhusus karena banyak kelompok yang begitu menyanjung Roh Kudus, akhirnya mereka percaya bahwa setiap orang bisa menjadi orang Kristen tanpa memiliki Roh Kudus. Namun ini merupakan hal yang mustahil. Jika seseorang tidak memiliki roh, maka mereka bukanlah milik Kristus. Demikian dikatakan Roma pasal 8 ayat 9. Kini seseorang yang telah bertobat akan menerima Roh Kudus. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus tidak sama dengan menerima karunia Roh Kudus. Penting sekali bagi kita menggolongkan seseorang yang memiliki karunia Roh Kudus. Seseorang bisa menunjukkan karunia yang luar biasa dan tidak menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Dan ini terjadi dalam jemaat yang ada di Korintus, masih ingat ya? Jadi ada seseorang yang dapat menunjukkan karunia Roh Kudus, namun ia sendiri tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan perjanjian baru ini sendiri menuliskan hal ini. Kita perlu memisahkan karunia Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus serta manifestasi Roh Kudus. Dan sekarang kita perhatikan dengan para murid. Mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Dan ada beberapa orang yang berpikir bahwa mereka sedang mabuk, juga dengan menjual kepunyaan mereka dan membagi-bagikannya. Nah, apakah ini sebuah pengalaman rohani, Pak Yohanes? Atau apakah mereka semua ini sedang mabuk, begitu? Ini merupakan sesuatu yang menarik, Pak Oti. Tentu sikap ini sering disalah mengerti dan banyak orang yang cemas mengenai hal ini. Namun mereka tidak melakukan hal ini dengan ketidaksadaran atau di luar kendali karena mereka mabuk. Meskipun Roh Kudus memberikan sukacita yang melimpah dan kebahagiaan sehingga banyak orang melihat, menyangka mereka sedang mabuk. Dan kita melihat di sini bahwa mereka telah menjual kepunyaan mereka dan membagi-bagikannya. Nah, sekarang apakah ini merupakan tuntutan dari Roh Kudus? Kita bisa berkata iya dan tidak. Ya, dalam arti bahwa ketika seseorang benar-benar telah bertobat dan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan mereka, maka orang tersebut memahami bahwa Allah adalah Tuhan dan pemilik dari segala sesuatu, dan kita hanya seumpama pengawas tanah yang menjaga apa yang diberikan kepada kita sementara. Dalam sisi lain,
Kita tidak bisa mengharapkan orang memberikan segala-galanya yang mereka miliki untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita dapat mengetahui hal ini karena tidak ada seorang pun yang meminta apa-apa. Para rasul tidak menyuruh mereka untuk melakukan hal ini. Tidak ada seorang pun yang membuat sebuah kampanye secara khusus yang meminta setiap orang melakukan hal ini atau menjanjikan sesuatu kepada setiap orang. Hal ini terjadi karena apa? Sesuatu yang spontanitas. Mereka melakukan hal ini karena mereka mau dengan ketulusan hati. Ketika Roh Kudus menyentuh hati kita secara spontan mulai memikirkan apa yang baik, memikirkan kebutuhan dari orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak untuk setiap jawaban yang Bapak sudah berikan kepada kami. Saudara tetaplah bersama dengan kami karena kita akan memperhatikan mengenai kesimpulan pada bagian ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pada program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kita sedang berbicara mengenai kuasa Roh Kudus dan Anda telah mendengar tentang waktu di mana Allah campur tangan dalam hari raya Pentakosta mengirimkan Roh Kudus-Nya dan memulai sebuah era baru dalam sejarah iman. Setelah ini kita akan melihat bagaimana Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menyatakan pesan bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia adalah Mesias Sang Juru Selamat, dan kita bisa melihat bahwa ada 3.000 jemaat mula-mula yang menjadi percaya pada saat yang menarik ini. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan supaya gereja mempersiapkan dirinya untuk melayani Allah. Bagaimana dengan Anda, pendengar yang kami kasihi? Apakah Anda telah siap untuk menjadi orang Kristen? Siap menjadi orang Kristen tidak berarti hanya sekedar pengetahuan dan dedikasi secara pribadi. Yang terpenting adalah untuk kita bergantung kepada Allah. Senantiasa mencari untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus dengan kuasa rohani. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.